Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajarnya ya? Hari ini kita belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran pertama yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Pembelajaran kali ini dimulai dengan percakapan 3 anak, yaitu Dayu, Udin, dan Lani. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Lalu Udin menjawab, wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Dayu, betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lalu Lani menjawab, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan media cetak seperti di koran dan majalah atau di elektronik? Lalu Udin menjawab, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Lani menjawab, kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Dari percakapan Dayu, Lani, dan Udin, kita dapat menarik kesimpulan bahwa iklan media itu ada dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Mari kita bahas satu-satu ya anak-anak. Iklan media cetak adalah iklan yang penyebarannya melalui media cetak, contohnya poster, spanduk, baliho, reklame, koran, flyer, atau selebaran. Iklan media cetak hanya berupa gambar dan tulisan yang dibuat dengan warna dan tulisan yang menarik. Ciri-ciri dari iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja. 2. Hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan, hanya menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Penggunaan kalimat hanya terbatas beberapa kata saja, hanya menyajikan gambar atau tulisan saja. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam media cetak, bahasanya singkat, padat, menarik, dan jelas. Sugestif, kalimatnya mampu mengikat masyarakat. Informatif, artinya kata-katanya harus jelas, bersahabat, dan tidak bertele-tele. Komunikatif, rangkaian kalimatnya mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu menggugah, mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi, dan memberikan perhatian. Jadi iklan media cetak itu hanya berupa gambar, tulisan, dan warna yang anak-anak dibuat semenarik mungkin dengan tujuan agar pembacanya dapat tertarik dan membeli produk dari iklan tersebut. Nah anak-anak, berikut contoh iklan media cetak. Yang pertama dari gambar dari sebelah kiri yang berwarna hijau itu poster ya anak-anak. Poster merupakan salah satu media cetak yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Sedangkan di sampingnya yaitu selebaran. Selebaran itu adalah lembaran kertas berukuran kecil yang mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Sedangkan yang di sebelah kanan itu namanya adalah spanduk. Spanduk adalah sebuah kain rentang yang berisi propaganda, slogan, atau juga berita yang juga perlu diketahui oleh umum. Biasanya spanduk dipasang di jalan-jalan. Contoh iklan media cetak yang lainnya yaitu reklame, baliho, dan koran. Reklame adalah gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat permanen. Reklame biasanya kita jumpai di kota-kota besar ya anak-anak. Yang kedua yaitu baliho. Baliho juga termasuk jenis reklame, berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum yang strategis namun bersifat semi permanen. Dan yang terakhir yaitu koran. Koran atau surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, berisi berita-berita terkini dan berbagai topik yang terjadi pada saat itu. Namun di dalam koran biasanya diselipkan banyak iklan, termasuk iklan produk kecantikan, iklan alat-alat rumah tangga maupun sebagainya. Nah, itu tadi pengertian dari iklan media cetak dan contoh-contohnya ya anak-anak.
Jenis iklan media yang kedua yaitu iklan media elektronik. Berbeda dengan iklan media cetak, iklan media elektronik mengandalkan suara, gambar, dan gerak. Mari kita bahas ya anak-anak. Iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Iklan melalui radio mengandalkan audio atau suara untuk menyapa pendengarnya. Sedangkan iklan melalui televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi yang mengandalkan suara, gambar, dan gerak dengan karakteristik suara dan penglihatan. Iklan media internet adalah iklan yang mengandalkan jaringan internet, bisa berupa suara saja, video, gambar, dan lain-lain. Di dalam media internet banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya anak-anak. Ciri-ciri iklan media elektronik yang pertama yaitu iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja, menggunakan indera penglihatan dan pendengaran, menggunakan gambar bergerak dan suara, liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang, bersifat langsung dan penyajiannya menyajikan kejadian. Bahasa yang digunakan dalam media elektronik yaitu objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, menarik, tepat, logis, dan sopan, menonjolkan informasi yang penting, memiliki sugesti bagi khalayak yang melihatnya. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, ini tadi pengertian dari iklan media elektronik ya anak-anak. Semoga semakin paham. Nah, berikut contoh iklan media elektronik. Yang pertama yaitu radio. Dari radio kita bisa mendengarkan suara. Dari radio banyak sekali iklan yang bisa kita dengarkan ya. Bermacam-macam iklan dari radio, termasuk iklan kecantikan, iklan obat-obatan, atau berita dan lain sebagainya. Sedangkan di televisi beragam sekali dan sangat menarik ya, karena selain kita bisa mendengarkan, kita juga dapat melihat warna, tulisan, dan gerakan yang sangat bagus dan kompleks. Sedangkan yang ketiga yaitu iklan internet. Internet ini mengandalkan kuota ya anak-anak. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan internet karena sekarang kita menggunakan internet dimanapun karena ini sebuah kebutuhan. Ini bisa kita lihat banyak sekali iklan-iklan dalam internet ya anak-anak. Cukup kalian menggunakan handphone, komputer, atau laptop kalian di rumah. Itu tadi contoh iklan media elektronik. Anak-anak, pernahkah kalian merasakan sakit perut? Nah, bisa jadi terjadi gangguan dalam sistem pencernaan kalian. Mari kita pelajari apa saja gangguan organ pencernaan pada manusia. Di antaranya ada 4 ya anak-anak, yaitu MAH, diare, sembelit, dan apenditis. Mari kita bahas satu-satu gangguan organ pencernaan tersebut. Gangguan organ pencernaan pada manusia yang pertama yaitu MAH. Siapa di sini yang pernah merasakan perut perih, mual, bahkan muntah? Nah, itu tanda-tanda penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur akan mengganggu proses pencernaan dalam tubuh termasuk di lambung, sehingga memicu produksi asam lambung tinggi dan akan terkena sakit MAH. Akibatnya, asam lambung yang dihasilkan untuk mencerna makanan melukai lambung. Penyakit MAH ini dapat disembuhkan dengan makan yang teratur, banyak istirahat, serta mengkonsumsi antasida. Dari sebelah gambar lambung di sebelah ya anak-anak, terlihat ya anak-anak, lambung yang sehat itu bersih, sedangkan lambung yang sudah terkena MAH seperti gambar sebelah kanan itu banyak lukanya dan berlubang. Itu salah satu tanda penyakit MAH. Gangguan pencernaan pada manusia yang kedua yaitu diare. Diare ini sering dialami oleh banyak orang karena mengkonsumsi makanan pedas atau asam atau juga makanan yang tidak sehat. Nah, penyakit diare ini disebabkan oleh bakteri Shigella dan sering ditemukan di tinja orang yang terinfeksi. Alat pencernaan yang diserang yaitu usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan buang air besar yang terus-menerus. Disentri atau diare dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan dan perlengkapan makanan. Bagi penderita yang menderita diare dapat mengonsumsi oralit, minum rebusan daun jambu, banyak minum, dan istirahat yang cukup untuk mengurangi diare. Jika ada keluhan berlanjut, sebaiknya hubungi dokter. Nah, anak-anak, di gambar di sebelah kanan ini yang gambar usus di atas itu gambar orang normal atau tidak sakit diare ya.
air diserap oleh tubuh, sedangkan gambar usus yang di bawah itu terlalu banyak air yang ada di rongga usus sehingga menyebabkan diare atau disentri. Gangguan organ pencernaan yang ketiga yaitu sembelit atau konstipasi, atau yang sering kita kenal dengan susah buang air besar. Nah, gangguan pencernaan ini akibat penurunan kerja usus. Biasanya kita akan mengalami susah buang air besar, terus feses keras, sakit perut, dan terasa mual. BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu, padahal yang normal BAB itu harusnya sehari sekali. Konstipasi menandakan kotoran yang melewati usus bergerak lebih lambat dari biasanya. Hal ini menyebabkan feses menjadi keras. Cara mengatasinya dengan banyak minum dan makan makanan yang berserat. Nah, makanya dari awal kita mempelajari makanan sehat agar kita dapat menjaga tubuh kita dari berbagai penyakit. Salah satunya yaitu makan makanan berserat agar tidak terkena sembelit. Gangguan organ pencernaan yang terakhir yaitu usus buntu atau appendix. Appendix adalah radang pada umbai cacing yang ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan bawah dan biasanya disertai dengan demam. Appendix adalah tonjolan kecil pada usus halus atau sekum. Penyakit ini disebabkan adanya makanan yang membusuk dan masuk di appendix. Pembusukan makanan pada appendix tersebut dapat mengakibatkan radang, sedangkan gejala utamanya yaitu nyeri pada perut. Nyeri ini disebut koliks abdomen. Rasa nyeri yang berawal dari pusar lalu bergerak ke bagian kanan bawah perut. Langkah-langkah pengobatan utama yaitu dengan melalui prosedur operasi pengangkatan usus buntu atau yang dikenal dengan istilah appendektomi. Nah, itu dilihat ya anak-anak di gambar, itu terlihat ada gambar usus halus, tapi di ujungnya terdapat satu benjolan, sebuah benjolan. Nah, benjolan ini yang dinamakan appendix atau usus buntu. Ini kebanyakan untuk mengatasinya harus dioperasi. Itulah paparan tentang iklan media cetak, iklan media elektronik, dan gangguan pada sistem organ pencernaan manusia. Semoga anak-anak semakin paham dan bisa membantu belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.